Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya. Gibran langsung tancap gas ya, belusukan ke proyek MRT di hari kedua menjadi wakil presiden. Prabowo masih sibuk di kabinet. Saya kira apa yang kemudian dilakukan Gibran sudah menjadi terobosan-terobosan baru begitu kan ya. Tapi sangat disayangkan sekali. Kenapa Prabowo masih sibuk masalah soal kabinet sana sini ya? Kok tidak apa namanya tidak langsung bekerja satset begitu kan ya? Dugaan saya sudah benar bahwa pasti seorang Gibran akan belusukan kemana-mana begitu kan ya, biar seolah-olah kinerja dari seorang Gibran melebihi dari seorang Prabowo. Padahal ya Prabowo jangan lengah di situ, semuanya tergantung dari presiden begitu kan ya. Seperti yang dilakukan oleh Jokowi dan Kiai Maruf Amin. Bagaimana Kiai Maruf Amin seolah-olah dikunci di situ begitu kan. Untuk datang belusukan ke MRT saja, Kiai Maruf Amin bisa dihitung dan bahkan jarang sekali begitu. Gibran baru dilantik saja sudah belusukan ke proyek MRT di hari kedua jadi wapres. Jadi artinya apa? Artinya apakah ini menyaingi seorang Prabowo sebagai seorang presiden? Nah jelas ya Prabowo masih belum ada tanda-tanda untuk bisa apa namanya yang dilakukan oleh seorang Prabowo, masih sibuk di kabinet mereka. Karena yang dikritik kabinet seorang Prabowo di situ adalah Prabowo-nya, bukan Gibran-nya. Gibran malah asik-asikan dan belusukan ke proyek MRT di situ begitu kan ya. Yang di istana masih rumit bagaimana cara memikirkan kementerian-kementerian yang baru, bagaimana anggaran-anggaran yang baru begitu kan. Sehingga ini tugas seorang Prabowo akan semakin rumit di situ begitu. Saya menganggap bahwa iya, Gibran, saya duga begitu bahwa seorang Gibran ini pasti belusukannya kemana-mana begitu. Tidak hanya di MRT, bahkan mungkin akan mengunjungi pasar dan sebagainya. Dia tidak ikut bagaimana konsep membangun apa namanya kementerian yang baru. Yang pusing siapa? Prabowo. Yang pusing Prabowo sendiri begitu ya. Dan bahkan satu sisi seorang apa namanya seorang Gibran sudah bisa bekerja sama begitu kan ya. Jadi belum kelihatan seorang Prabowo bisa bekerja satset ya dibandingkan dengan seorang Gibran. Bukan saya memuji Gibran, tapi kelihatan Gibran ini ya biar dilihat bahwa apa namanya terkesan bahwa dia sudah apa namanya sudah bisa bekerja begitu kan ya, bisa saja itu terjadi karena inilah politik kita. Jadi saya memandang seperti itu begitu kan ya. Jadi apalagi yang kemudian kita lihat bagaimana sosok seorang Gibran yang belusukan sana sini. Oke lah, tidak ada masalah dalam dunia politik yang ada begitu. Makanya cukup disayangkan kalau seorang Prabowo masih sibuk dengan kementerian yang ada selama ini. Toh pada hakikatnya ya seorang Prabowo ya tersandra dengan apa yang kemudian dilakukan oleh dirinya sendiri begitu kan ya, membuat apa namanya membuat kementerian-kementerian yang baru padahal itu membutuhkan biaya yang begitu banyak. Coba kita baca lagi nih. Gibran belusukan ke proyek MRT di hari kedua jadi wapres. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra ya masalah soal ya Gibran belusukan di situ begitu kan ya. Coba kita baca ini. Nih. Ya, kalau semua pada lihat ya di IG-nya Gibran udah beda ya, banget komentarnya sama di X. Makanya dia nggak berani post di X kayaknya. Biar merasa masuk gorong-gorong gitu. Cuma jalan-jalan dong, gelandangan dan pengemis apa. Contoh anak yang mengikuti jejak orang tuanya, selanjutnya turun ke gorong-gorong. Tapi yang dilihat yang bisa bekerja kan seorang Prabowo begitu kan. Yang sekarang ini masih sibuk bagaimana soal kabinet Prabowo Gibran di situ begitu. Gibran cuma jalan-jalan tanpa solusi persis bapaknya. Kalau cuma membangun infrastruktur hasil berhutang, ya kelas wali kota juga cukup. Membangun perekonomian rakyat itu jauh lebih penting. Betul begitu. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh seorang apa namanya oleh seorang Gibran ini kan melanjutkan program-program apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi oleh bapaknya begitu. Tapi saya memandang saya sendiri begitu kan ya. Kalau hanya belusukan sana sini ini gimana begitu. Bahkan seolah-olah kan ya hanya jalan-jalan gimana begitu.
saya berpikir bahwa seorang Prabowo masih menata bagaimana kementerian yang ada selama ini. Karena kementerian-kementerian ya yang dibangun oleh Pak Prabowo, ada berapa kementerian di situ itu banyak sekali begitu ya. Coba kita baca masalah soal MRT ini. Ini Gibran belusukan ke proyek MRT di hari kedua jadi wapres biar kelihatan bisa bekerja. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau ya proyek MRT Jakarta Fase 2 ya di Jakarta Pusat ya 21 Oktober 2024. Peninjauan tersebut dilakukan usai Gibran menghadiri pelantikan Wakil Menteri dan Sekretaris Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta ya dari Jakarta. Jadi saya kira kalau hanya jalan-jalan gitu ya banyak orang yang melihat bahwa seorang sosok Gibran dianggap bisa bekerja. Tapi pada kenyataannya semuanya kan pusatnya adalah tergantung dari seorang Prabowo begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira politik yang sekarang ini bahwa pendukung-pendukung Jokowi mengatakan wah ya Gibran bisa bekerja, Gibran bisa bekerja. Ya, seorang Prabowo kan sudah kelihatan sih sebenarnya bahwa di kemudian hari di kementerian seorang Prabowo ini kan masih membutuhkan biaya yang banyak, terus kemudian bagaimana menjalankan roda pemerintahan itu, begitu kan? Ya, Prabowo masih sibuk dengan itu. Ya, sangat-sangat disayangkan sebenarnya kalau seorang Gibran langsung belusukan tanpa memikirkan bagaimana pusingnya menata kelola tata ruang yang baik. Tapi kalau hanya foto-foto cekrak-cekrik bisa dianggap sebagai di media sosial saja begitu kan. Tapi masyarakat kan sudah cerdas untuk melihat hal-hal kayak beginian begitu. Coba kita baca lagi ya beritanya ya, ini komentarnya dari netizen ya. Banyak yang mengatakan bahwa kalau hanya pencitraan ya bagaimana juga ini. Fotografernya jago ya, kalau difoto gagah, pas diwawancarai nganggong-nganggong dong. Bapak anak pencitraan it's best ya, ini kalah walaupun jauh lebih intelek ya. Ini komentar dari netizen ya. Saya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran mungkin bisa bekerja atau tidak ya tinggal tunggu di 100 hari kepemimpinan dari seorang Prabowo Gibran. Makanya saya sering mengatakan belusukan-belusukan ini sering dilakukan oleh Gibran dibandingkan dengan seorang Prabowo nantinya. Prabowo itu lebih mengutamakan bagaimana ya menargetkan ya ekonomi itu harus tumbuh begitu kan. 8% minimal. Jadi artinya apa? Artinya dalam pertumbuhan itu kalau 2 tahun menjabat sebagai seorang Prabowo tidak ada perkembangan sama sekali, ya berarti kan membentuk kementerian seperti itu saya kira jauh begitu kan ya, tidak begitu efektif juga. Kalau di negara-negara lain membentuk kementerian itu kan cukup efektif walaupun sedikit ya. Makanya di Indonesia itu terlalu banyak simpang siur, tabrak aturan sana sini, ujung-ujungnya ya tidak bisa begitu kan ya. Pasti nanti ada saling berbenturan dengan satu sama yang lain. Kalau toh pada akhirnya ekonomi kita mau diperkuat, mau dalam segi apa begitu kan? Itu kan tidak mudah sekali karena kita penduduknya 270 juta orang. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh seorang Prabowo ini mestinya hati-hati begitu kan ya, terutama Gibran. Sehingga jangan soal masalah belusukan sana sini tapi memikirkan bagaimana nasib rakyat ke depan. Itu sudah janji seorang Prabowo. Kalau dari kelakar dari pidatonya itu sangat luar biasa sekali Prabowo, tapi prakteknya mungkin kita tunggu saja karena masih belum melakukan bagaimana di 100 hari kepemimpinan dari seorang Prabowo begitu kan. Jadi saya menganalisis bahwa apa yang dilakukan Gibran ini tidak semestinya dilakukan dulu begitu belusukan sana sini seolah-olah bisa bekerja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.